Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada hari Rabu usai bertemu dengan Kompolnas, Komnas HAM, serta LPSK dalam rapat dengar pendapat Senin kemarin. Kapolri akan diundang untuk menjelaskan perihal pembunuhan Brigadir Joshua yang menjadi perhatian publik. Kondisi inilah yang hari ini kita gali rapat sama Kompolnas, Komnas HAM, sama LPSK dalam rangka persiapan rapat hari Rabu dengan Kapolri. Ya. Jadi keterangan Pak Mahfud akan kita cross check lagi dengan Pak Kapolri pada Rabu besok. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa. Ya, kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Selaku mitra kerjasama Polri, Komisi 3 akan menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Joshua dengan dalangnya seorang Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI juga akan memanggil Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ketua IPW akan diminta keterangan terkait dengan pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan anggota DPR, diantaranya soal dugaan aliran dana. Kembali di Special Report pemirsa, Komisi 3 DPR akan mengundang Kapolri terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Sambo. Dan kita akan masih membahasnya bersama dengan Ketua IPW Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, hari Kamis ya, tanggal 25 ya Pak ya, terkait dengan kasus Sambo ini DPR akan memanggil Kapolri. Apa yang seharusnya nanti didalami oleh DPR kepada Kapolri terkait dengan kasus ini, Pak? Sehingga nanti bisa membuka lagi lebih jauh terkait dengan kasus ini, Pak. Waduh, saya nggak ngerti ya apa yang mau didalami DPR ya. DPR kan dalam kaitan kasus per kasus itu lebih kepada kebijakan ya. Kebijakan misalnya semestinya terkait misalnya Satgasus ya. Semestinya terkait dengan bagaimana seorang perwira tinggi bintang 2 itu bisa emosional seperti itu bisa ditanya itu. Kalau kasusnya sendiri mungkin didalami, tetapi catatan yang penting adalah akan melakukan pengawasan yang outputnya adalah soal kebijakan ya, kebijakan seorang misalnya Kadif Propam yang ditempatkan sebagai Ketua Satgasus, ya, Ketua Satgasus itu harus didalami itu, ya. Kemudian pemusatan kekuasaan yang besar ini yang pasti adalah konflik interest, mengapa itu terjadi diberikan, gitu. Kalau kasusnya sendiri kan sudah terbuka, ya. Kemudian mengapa 82 orang itu bisa terjun bebas melakukan pelanggaran hanya sekedar untuk membantu menghilangkan jejak kejahatan. Ini ada apa sebetulnya dalam kelembagaan Polri itu, komunikasi atasan bawahan itu seperti apa? Ya model-model seperti itu kalau menurut saya bukan soal ditanya kasusnya, penyelidikan atau seperti apa atau segala macam gitu. Berarti memang sedalam apa atau sebesar apa pengaruh Verdi Sambo di tubuh Polri sebetulnya Pak ya? Bahkan disampaikan ini kekaisaran terkait juga soal isu yang perlu ditanya itu, benarkah ada perlindungan judi 303 ya? Kemudian soal data yang beredar di masyarakat, ada 2 data flowchart yang berbeda, satu menempatkan Verdi Sambo, satu menempatkan Pak Kabar Eskrim ya. Sebagai informasi itu benar atau tidak. Kemudian juga isu ya, bisa ditanyakan tuh soal isu uang yang 900 miliar itu benar atau tidak. Karena kan penting sekali menjawab itu ya. Kalau misalnya isu soal bandar judi itu, perlindungan bandar judi itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat, itu pasti berkorelasi dengan dugaan penemuan jumlah uang yang besar yang sekarang dibantah itu oleh Polri. Seperti itu.
Baik, memang sangat banyak isu-isu lain di luar kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang memang masih menjadi pertanyaan ya Pak ya. Lalu kemudian sejauh ini Pak Sugeng menilai bagaimana ataupun apa yang dilakukan oleh Kapolri selama ini dengan tim sus ini, apakah sudah sesuai dengan track yang seharusnya Pak? Iya. Sejauh ini hasil kerja tim sus bentukan Pak Kapolri itu sudah on the track ya. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan sudah on the track, yaitu dengan berhasil ditetapkan tersangka dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu lima orang ya. Lima orang ya, termasuk Ibu PC itu sudah artinya sudah bisa di cluster ya. Kemudian berhasil juga Irsus mengungkap adanya obstruction of justice atau adanya dugaan pelanggaran kode etik. Itu juga sesuatu yang perlu diapresiasi ya. Jadi begitu. Baik, Pak Sugeng, kita tahan dulu sebentar Pak. Kita akan simak terlebih dahulu. Ini ada keterangan ataupun ada informasi terkini dari Kejaksaan Agung. Kami baru saja menyelesaikan rapat kerja dengan Jaksa Agung mulai tadi jam 16 sampai dengan saat ini, dan khusus topik yang dibahas pada kesempatan sore hingga malam hari ini adalah permasalahan korupsi di sektor swasta dan BUMN. Jadi dan juga koruptor-koruptor KAKAM. Jadi tadi dijelaskan dengan sangat lugas oleh Jaksa Agung beserta seluruh jajaran terkait dengan penangkapan Saudara Surya Darmadi, berapa kerugian negara dan juga berapa yang bisa diamankan. Demikian pula juga dengan kasus-kasus di Waskita Karya, kemudian Duta Palma, dan ada beberapa hal juga tambahan dari rekan-rekan Komisi 3 tadinya terkait dengan juga kami meminta untuk di Komisi 3 ada korupsi di BUMN lainnya termasuk Goto Telkomsel, kemudian PT Timah di Bangka Belitung, dan juga perusahaan-perusahaan sawit lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap negara. Itu semua adalah itikat yang sangat baik, kerja-kerja yang baik dari Kejaksaan Agung yang kita tahu beberapa tahun terakhir ini. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan tadi adalah keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Surya Darmadi. Dan kita kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kan MKD juga akan memanggil IPW terkait dengan kasus Irjen Verdi Sambo. Dan keterangan dari IPW yang mengatakan bahwa ada aliran dana yang masuk ke DPR terkait dengan kasus ini, Pak. Apa yang akan Bapak nanti ungkapkan kepada MKD, Pak? Sudah saya klarifikasi ya, saya sudah klarifikasi bahwa saya menyampaikan dugaan adanya aliran dana, ya. Jadi tidak menyampaikan DPR menerima aliran dana. Saya sudah klarifikasi. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Ya. Saya sampaikan bahwa IPW menerima informasi. Kemudian kami menyampaikan dugaan adanya aliran dana. Itu saja. Tidak ada kami punya informasi sajalah ya. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Dan kami saya klarifikasi. Dugaan aliran dana itu seperti apa, Pak? Kalau boleh dibocorkan sedikit, Pak. Apakah terkait dengan kasus Sambo ini, terkait dengan penanganan kasusnya atau seperti apa, Pak? Jadi kan ada yang satu prakondisi yang disebut sebagai prakondisi ya. Setelah peristiwa kematian Brigadir Yosua itu ada prakondisi yang dilakukan oleh FS
dan juga dibantu oleh banyak pihak ya. Kondisi itu diantaranya bagaimana membuat narasi bahwa yang terjadi adalah pelecehan, pengancaman, dan di mana Brigadir Yosua itu melakukan penembakan kepada Baradae ketika ditegur. Nah, narasi ini kemudian dilakukan pendekatan kepada berbagai pihak sebagaimana yang beredar kepada LPSK, Komnas Perempuan, kemudian juga kepada termasuk Pak Kapolri saya rasa ya, kemudian kepada pihak-pihak lain, mungkin dugaan saya juga kepada DPR ya, kepada DPR karena ada anggota DPR yang menyampaikan narasi sama seperti yang disampaikan oleh Karopenmas ya kepada saya, dan juga sama secara pokok bahwa FS itu merasa harga dirinya diinjak-injak. Nah, itu ada juga disampaikan pada saya. Sehingga dari sana kemudian saya juga mendapat informasi peredaran uang, dugaan peredaran uang kepada pihak-pihak. Nah, informasi yang didapat dari saya juga ada informasi dugaan beredar kepada anggota DPR ya, dugaan ya. Jadi tapi di dalam pernyataan saya itu waktu tanggal 15 kalau tidak salah, saya slip of the tongue, tidak memakai kata dugaan, tapi saya menyatakan langsung dengan kalimat langsung DPR menerima uang ya. Itu yang salah, yang kemudian saya ralat dalam seketika itu juga, dan juga sehari kemudian saya ralat ya. Jadi saya sudah klarifikasi itu. Jadi tetapi ada yang anggota DPR menghubungi saya itu ada ya, tanggal 12. Ini Pak, terkait dengan anggota DPR Komisi 3 yang katanya menghubungi Bapak untuk berusaha mempengaruhi Bapak terkait dengan kasus Verdi Sambo. Ini kan disebut ada dari fraksi PAN, kemudian ada juga dari fraksi PKS, Pak. Apa yang coba dipengaruhi oleh orang-orang tersebut dan siapa orang-orang ini, Pak, kalau boleh dibocorkan, Pak? Saya tidak akan menyebut ya nama ya, dan saya juga akan sampaikan itu kalau ditanya di MKD ya. Jadi seperti itu, Mas Bre ya. Oke, waktu itu apa yang coba dipengaruhi oleh dua orang ini, Pak? Atau ada beberapa orang ini yang tidak, ini, Pak? Tidak ada, satu orang saja, yang satu tidak mempengaruhi saya, satu cuma bertanya, yang satu itu mempengaruhi. Yang satu bertanya, yang satu mempengaruhi. Ya, menceritakan ya tanpa saya minta, itu menceritakan bahwa Verdi Sambo itu adalah korban daripada tindakan Brigadir Yosua yang merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang kepala keluarga atau sebagai seorang laki-laki, sehingga dia marah ya, sangat marah. Tetapi dikatakan dia tidak ada di tempat ya, kalau dia ada, dia akan lakukan sendiri eksekusi itu, ceritanya begitu. Oke, jadi pengaruhnya terkait dengan skenario awal yang memang sekarang sudah berantakan ya, Pak Sugeng ya. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak atas waktu Bapak di Special Report. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sepakat untuk tidak melanjutkan investigasi dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Informasi akan hadir usai jeda berikut.